Karena hati itu memang tersembunyi, tapi dalam kondisi tertentu akan tampak aslinya. Hati itu tersembunyi, dalam kondisi tertentu akan tampak aslinya. Makanya ketika Nabi SAW ketemu dengan sebuah kuburan yang sangat harum pada waktu kejadian Isra Mi'raj, maka Nabi SAW tanya kepada malaikat, ini kuburan siapa? Kemudian dijawab, ini adalah kuburan Masyitatu binti Fir'aun, tukang sisirnya putri Fir'aun. Orang yang biasa nyisiri rambutnya putrinya Fir'aun. Baik. Maka saat sisirnya itu jatuh, spontan Masyitah ketika mengambil membaca Bismillah. Putrinya tanya, Ahuwa abi? Apakah Allah itu bapakku? Masyitah menjawab, bukan. Itu adalah Robku, Robmu, dan Rob bapakmu. Akhirnya putrinya tanya, apakah ada Rob selain bapakku? Itu adalah Rabbul Alamin. Bapakmu bukan Rob. Akhirnya putrinya menyampaikan, kalau begitu akan aku laporkan kepada bapak. Masyitah mempersilahkan, silahkan. Sudah terlanjur ketahuan, mau gimana lagi? Ya sudah, silahkan. Baik. Sehingga pada posisi itu Masyitah, yang beliau adalah orang yang sangat ikhlas ketika beriman kepada Allah, berani untuk mengambil resiko akan dihukum. Akhirnya Masyitah diapain? Direbus dalam kuali besar yang mendidih. Anaknya satu demi satu dimasukkan ke situ, mateng, jadi tulang, terpisah antara tulang dan daging, sampai anak yang terakhir. Dan ketika itu beliau kemudian tiba-tiba muncul rasa kasihan sama bayi yang terakhir ini. Akhirnya bayinya ini diberi kuasa oleh Allah mampu bicara untuk menguatkan hati ibunya. Dan itulah karamah. Karamah didatangkan oleh Allah untuk menguatkan hati orang yang beriman. Akhirnya sang ibu memberanikan diri untuk masuk ke dalam kuali besar tadi bersama anak yang masih bayi. Terpisah antara daging dan tulang. Sampai kemudian dikubur. Dan kuburannya harum semerbak wangi. Ya. Maka gerakan seorang hamba yang ikhlas akan mengarah kepada harapan besar hanya ada di sisi Allah. Dan yang tersimpan dalam hati akan tampak dalam kondisi tertentu. Masyitah itu menyembunyikan iman dalam kurun waktu yang lama. Sampai gak sengaja ketika beliau mengambil sisir, spontan mengucapkan Bismillah, sehingga nuansa imannya kelihatan. Maka demikianlah batin. Batin memang tidak kelihatan, tapi terkadang dia akan menampakkan sesuatu dalam kondisi tertentu.